Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Baik, berjumpa lagi dengan Umi Kartini dalam pembelajaran Quran Hadis kelas 7 dengan tema memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Nah, yang akan kita bahas tajwid-tajwidnya yaitu tentang pertama mad tabi'i, dan yang kedua mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Nah, sebelum itu marilah sama-sama kita awali pembelajaran kita dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, dalam membaca Al-Quran itu ada tata caranya ya. Jadi tidak seperti membaca buku-buku biasa, tapi ada tata cara dalam membaca Al-Quran yang kita sebut dengan tajwid. Nah, apa itu tajwid? Nah, dari segi bahasa, tajwid adalah memperindah. Sedangkan secara istilahnya, tajwid adalah ilmu untuk membaca Al-Quran dengan cara yang benar dan indah sesuai kaidah. Nah, ini juga tertuang dalam firman Allah, Quran Surah Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila, yang artinya bacalah Al-Quran sesuai dengan tartil atau tajwid. Nah, jadi Ananda, kita akan membahas satu persatu tentang tajwid yang akan kita mulai dengan pengertian mad. Nah, apa itu mad? Mad berarti memanjangkan suara bacaan. Nah, huruf-huruf mad itu ada 3. Apa itu? Alif, waw, dan ya, atau yang kita bisa singkat menjadi ayu. Nah, mad itu terbagi 2. Yang pertama yaitu mad tabi'i dan mad far'i. Nah, kita masuk yang ke pertama dulu yaitu mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Mad tabi'i adalah apabila ada alif setelah fathah, waw sukun setelah dhammah, dan ya sukun setelah kasroh. Ya, maka cara membacanya dipanjangkan 2 harkat atau 1 alif. Nah, ini contohnya seperti sami'un, yaqulu, qala. Jadi hanya 2 harkat aja, tak boleh lebih, jangan sami'un. Nah, itu udah lebih dari 2 harkat. Kita mengibaratkannya seperti menutup dan membuka telapak tangan kita. Kita ulangi lagi ya. Sami'un, yaqulu, qala. Nah, itulah contoh dari mad tabi'i yang sering terjadi kesalahan karena saking cantiknya suaranya akhirnya didayu-dayukannya. Nah, itu tidak boleh karena mad tabi'i itu panjangnya hanya 1 alif atau setara dengan 2 harkat. Nah, setelah mad tabi'i yang kedua yaitu mad far'i. Nah, mad far'i ini apa? Mad far'i itu adalah mad cabang ketika bertemunya mad tabi'i dengan hamzah, harkat yang sukun dan yang bertasydid. Nah, mad far'i ini ada terbagi 14 cabang. Ya, pada kesempatan ini kita hanya membahas 2 dulu ya, yaitu mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Oke, kita bahas yang pertama dari mad far'i adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil secara bahasa ialah mad yang berarti panjang, wajib yang berarti harus, sedangkan muttasil yaitu bersambung. Secara istilah, mad wajib muttasil adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan huruf hamzah yang berharkat fathah, dhammah, ataupun kasroh dalam satu kata atau bersambung. Nah, ini cara bacanya dipanjangkan sebanyak 5 harkat atau 2,5 alif.
Nah, contohnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Su'a, as-sama'u, ja'a. Nah, itu biasanya kalau di dalam Al-Quran, di atas mad tobi'inya itu ada tanda seperti kita bilang tanda bendera. Baru berjumpa dengan hamzah yang asli. Hamzah hurufnya di situ. Ya, jadi cukup berapa harkat? 5 harkat. Su'a, as-sama'u, ja'a. Nah, itulah contoh dari mad wajib muttasil. Baik, kita lanjut mad far'i yang kedua, yaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil secara etimologi, mad berarti panjang, jaiz artinya boleh, dan munfasil adalah terpisah atau di luar kata. Nah, secara istilah, apabila ada mad tabi'i yang bertempat di akhir kata, setelah itu terdapat hamzah yang berada di lain kata, maka cara bacanya dipanjangkan sebanyak 2 atau 5 harkat. Nah, yang lebih utama kita baca pada mad jaiz munfasil ini adalah 5 harkat, seperti mad wajib muttasil. Contohnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna. Kemudian yang kedua contoh lain, inna a'tainakal kautsar. Yang ketiga, bima unzila. Oke, nah itu adalah contoh dari mad jaiz munfasil. Jadi anak-anak dapat kita simpulkan mad tabi'i itu adalah mad dasar yang apabila ada alif sebelumnya harus berbaris fathah dan waw sukun sebelumnya berbaris dhammah dan ya sukun sebelumnya harus berbaris kasroh. Nah, ini harus dipanjangkan 2 harkat. Kemudian mad wajib muttasil yaitu mad tabi'i ditambah dengan hamzah dalam satu kata. Ingat, di atas mad tabi'i itu ada tanda benderanya, kemudian bertemu dengan hamzah, tulisannya asli hamzah. Kemudian kalau mad jaiz munfasil itu adalah mad tabi'i plus hamzah di lain kata. Nah, hamzahnya kalau di dalam Al-Quran itu berbentuk alif yang hidup, bukan hamzah murni, tulisan hamzah, karena alif yang hidup itu sama dengan hamzah. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.